Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 194.1. Baik, Huo Yuhao merasa sedikit takut ketika ia menyalurkan teknik surga misterius dengan kemampuan terbaiknya dan menyerap energi dingin murni ke dalam tubuhnya. Garis tipis energi dingin bergabung dengan kekuatan jiwa Huo Yuhao di bawah pengaruh teknik surga misterius. Jiwa bela diri Ice Empress-nya dilepaskan sekali lagi dan cincin jiwanya yang berwarna merah gelap 400.000 tahun bersinar dengan 4 garis cahaya keemasan, mengolesi seluruh ruangan dengan cahaya keemasan merah. Huo Yuhao bisa melihat kabut biru pucat naik dari bawahnya ketika cahaya merah keemasan bersinar. Frigid Jade Essence Bed berangsur-angsur menjadi transparan, sedangkan warna biru esnya berkilau dan mengkilap seperti batu giok. Orang bisa melihat tetesan-tetesan cairan kental mengalir di dalam, seolah-olah semuanya adalah satu suguhan lezat. Siapapun yang melihatnya akan memiliki keinginan untuk menerkam di ranjang esensi batu giok untuk menggigit. Kekuatan jiwa Huo Yuhao terus-menerus mengarahkan energi sedingin es, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar seolah dia terkejut. Dia dengan cepat melompat berdiri dan melepas pakaian dan peralatan jiwanya dalam sekejap, melemparkannya ke samping sebelum dia kembali ke Frigid Jade Essence Bed. Huo Yuhao menyadari bahwa energi dingin yang dilepaskan oleh Frigid Jade Essence Bed itu seperti kekuatan langit dan bumi. Energi Ice Empress di dalam tubuhnya juga menjadi lebih kuat dari rangsangan oleh udara dingin Frigid Jade Essence Bed. Jika ini terus berlanjut, pakaiannya akan hancur, dan bahkan alat jiwa yang ditempa dengan logam mulia tidak akan bisa menolak. Dia akan hancur jika alat jiwanya rusak karena ini. Ini adalah alasan mengapa dia melepas semuanya. Sementara dia menumpahkan alat jiwanya, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Sejak dia diperiksa oleh Jing Hongchen, dia tidak pernah membawa alat jiwa pelindung kelas 9, berkat Hongchen, dia menyadari dia tidak akan terluka oleh Zhao Yang jika dia membawa alat jiwa itu bersamanya. Kerja keras untuk berkultivasi dan meneliti setiap hari pasti membuat otak saya gelisah. Wang Dong benar, saya harus belajar cara rileks ketika tiba waktunya untuk rileks. Tidak ada sehelai pakaian tersisa di tubuh Huo Yuhao, dan tubuhnya memancarkan kekuatan ledakan. Otot-ototnya bukan jenis yang terlalu besar dan kaku, garis-garis tubuhnya halus, dan detail ototnya sempurna, bahunya lebar, dan punggungnya lebar. Kulitnya tampak memancarkan warna seperti batu giok. Dia menyalurkan setiap inci energi di tubuhnya, dan energi hidupnya yang besar tidak dapat ditutupi sebagai hasilnya. Pada saat ini, tato raksasa Ice Jade Empress Scorpion berkilauan di punggungnya, dan kerangka Huo Yuhao memancarkan aura hijau biru yang kuat. Ice Jade Scorpion Leaf Ambon berkedip-kedip dengan cahaya biru, dan cahaya ini terjalin dengan cahaya merah keemasan yang datang dari cincin jiwanya yang berumur 400.000 tahun, juga dengan warna yang dikeluarkan oleh Frigid Jade Essence Bed. Seluruh ruangan dipenuhi dengan warna-warna cemerlang ini. Tato besar Ice Jade Empress Scorpion tampaknya menjadi hidup pada saat ini. Sepasang mata emas tampak berkedip melintasi cahaya biru ekornya yang panjang, sementara seluruh kerangka Huo Yuhao bersinar dengan cahaya hijau redup. Orang bisa melihat bahwa cahaya biru menjadi lebih kuat dengan setiap flicker. Yang benar adalah, dengan pelatihan dan peningkatan yang berkelanjutan, bersama dengan energi kehidupan yang sangat besar dari penggabungan dengan Life Gold, Huo Yuhao bisa saja menyerap sebagian kekuatan yang disegel oleh permaisuri es untuk meningkatkan kultivasinya sendiri sejak dulu. Alasan mengapa dia tidak melakukannya adalah karena dia telah mendiskusikannya dengan permaisuri es, dan mereka telah memutuskan bahwa mengkonsolidasikan fondasinya lebih penting. Lebih baik baginya untuk menyembunyikan kemampuannya sendiri, ya, sembunyikan. Sebagai siswa pertukaran di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, setiap siswa dari Shrek Academy telah menjalani investigasi dan interogasi yang ketat ketika mereka pertama kali tiba, termasuk dirinya sendiri. Para guru kekaisaran Sun Moon secara alami lebih memperhatikannya karena ia adalah seorang siswa khusus dengan jiwa bela diri kembar, dan juga karena penampilannya dalam kompetisi kontinental musim lalu adalah bintang. Dalam keadaan seperti itu,
Huo Yuhao akan menerima lebih banyak perhatian jika dia mengungkapkan kemampuan yang lebih kuat, bahkan ada kemungkinan bahwa Kekaisaran Sun Moon akan berusaha menghancurkannya dengan segala cara. Pada akhirnya, dia berada di wilayah mereka. Ketika Huo Yuhao pertama kali tiba, ia menekan kultivasinya menjadi 3 cincin jiwa. Meskipun kekuatan jiwanya memungkinkannya untuk memiliki 4, ia hanya memiliki 3. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon segera bersantai setelah menemukan fakta ini selama penyelidikan mereka. Ini terlepas dari dia mencapai cincin jiwa keempatnya di Jingyang Mountain Ranges, dan dengan demikian menjadi leluhur jiwa, dia tidak menarik banyak perhatian lagi. Huo Yuhao berani memberikan segalanya dalam kompetisi pertukaran karena dia ingin membuat marah siswa akademi mereka sehingga pertukaran itu akan segera berakhir, tetapi juga karena dia jelas bahwa Jing Hongchen tidak akan terlalu mewaspadai dia karena kekuatan jiwanya, tidak peduli seberapa tinggi dia menghargai kemampuannya. Jiwa bela diri pamungkasnya tidak terlalu bagus untuk kultivasi. Dalam sejarah benua, jiwa bela diri pamungkas itu langka, tapi itu tidak berarti mereka tidak ada. Namun, jumlah orang yang berhasil dan mampu menjadi titlet Douluo hanya sedikit dan jarang. Mengapa? Karena itu sulit bagi jiwa bela diri ultimate untuk maju. Usia Huo Yuhao saat ini adalah zaman keemasan tuan jiwa untuk berkultivasi. Tubuh akan tumbuh jauh lebih lambat setelah seseorang mencapai usia 20 tahun, sampai-sampai tubuh seseorang mungkin berhenti tumbuh sama sekali. Perpaduan antara jiwa bela diri dan tubuh seseorang akan melambat, dan kecepatan kultivasi setiap tuan jiwa akan stabil pada fase ini. Kekuatan jiwa Huo Yuhao hanya meningkat sekitar 4 atau 5 peringkat dalam 2 tahun di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Dengan kecepatan kultivasi seperti itu, dan meskipun dia masih muda, dia pasti tidak akan bisa mencapai peringkat 50 pada saat dia berusia 20 tahun. Jiwa bela diri pamungkas hanya akan benar-benar mengungkapkan aspek menakutkan mereka setelah mencapai 7 cincin, dan hanya pada saat itu mereka tidak akan terpengaruh oleh kecepatan kultivasi lambat ultimate sifat mereka. Namun, jauh lebih sulit untuk naik dari peringkat 50 ke peringkat 60 daripada naik dari peringkat 40 ke peringkat 50. Jing Hongchen bahkan melakukan perhitungan matematika sekalipun, dengan perhitungannya, Huo Yuhao akan membutuhkan 8 tahun lagi untuk mencapai peringkat 60, dan akan butuh sedikit keberuntungan baginya untuk mencapai peringkat 70. Huo Yuhao adalah anak ajaib, tetapi Jing Hongchen tidak menemukan Huo Yuhao cukup luar biasa untuk merampoknya atau menghancurkannya dengan cara apapun. Huo Yuhao membuat Jing Hongchen gugup sebelumnya ketika dia tiba-tiba memasuki meditasi mendalam selama 6 bulan setelah kompetisi. Namun, kultivasi Huo Yuhao tidak membaik sama sekali ketika dia muncul dari meditasi yang dalam, dan sejak saat itu Jing Hongchen berhenti memusatkan perhatiannya pada Huo Yuhao. Jika Jing Hongchen tahu bahwa ada beberapa kekuatan hebat yang disegel di dalam tubuhnya, dia akan memiliki pendapat yang berbeda. Pada titik ini, baik Jing Hongchen dan Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon berhenti banyak memperhatikan siswa pertukaran dari Akademi Shrek. Dari sudut pandang mereka, hanya Hekaitu, yang telah menembus peringkat 60, yang layak mendapatkan perhatian mereka. Tapi Hekaitu selalu menunjukkan integritas dan kejujuran ketika dia melakukan penelitian dan menempa alat-alat jiwa, dan dia tidak pernah mengungkapkan kemampuannya sama sekali. Seiring waktu akademi mulai rileks, Huo Yuhao percaya dia harus menunggu sampai dia kembali ke Akademi Shrek sebelum membuka segel Ice Empress untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Pada saat itu, kultivasinya akan meroket. Dia akan memberikan Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon kejutan yang menyenangkan selama turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Canggih Kontinental berikutnya. Namun, takdir tidak akan berubah sesuai dengan kehendak seseorang. Kesempatan di hadapannya terlalu bagus untuk dilepaskan. Permaisuri Es tidak tahan lagi, dan dengan demikian melepaskan segelnya, sehingga dia bisa memadukan sebagian kekuatannya dengan Huo Yuhao. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Segel Permaisuri Es tidak selalu kokoh, dan dia benar-benar harus menggantinya lagi sesekali. Namun, proses ini menghabiskan kekuatan asalnya. Dia tidak seperti Skydream Ichewong, kekuatan spiritualnya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatannya. Ketika dia bergabung dengan Huo Yuhao dan menjadi jiwa bela diri keduanya, semua kekuatan yang disegel adalah milik Huo Yuhao, meskipun merekalah yang bertanggung jawab untuk membantunya menyegelnya. Melepaskan bagian dari kekuatan itu akan sangat mengurangi tekanan pada segel, dan mereka. Tempat tidur esensi giok frigid ini akan sangat meningkatkan efek fusi dan keamanan proses. Bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja? Huo Yuhao secara alami mengerti apa yang dipikirkan oleh Permaisuri Es, jadi dia menerima sarannya.
Yang benar adalah bahwa kenaikan Wang Dong ke peringkat 60 memberinya banyak tekanan. Ketika mereka berkultivasi bersama, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa 70% kekuatan Hao Dong berasal dari Wang Dong, dan dia cukup banyak merampok Wang Dong. Bahkan dalam keadaan seperti itu, kecepatan kultivasinya masih tak tertandingi dengan Wang Dong. Dalam hal kemampuan pribadi, Huo Yuhao tidak lagi cocok untuk Wang Dong saat Wang Dong mendapatkan cincin jiwa keenamnya. Wang Dong juga memiliki jiwa bela diri kembar, dan kedua jiwa bela dirinya adalah tingkat atas. Mereka adalah teman terbaik, jadi bagaimana mungkin dia bersedia memiliki keretakan yang begitu besar antara Wang Dong dan dirinya sendiri. Ini terutama terjadi setelah dia memasuki Clear Sky Castle hari ini. Dia sangat terpengaruh ketika paman kedua Wang Dong menjelaskan bahwa dia tidak layak menjadi teman Wang Dong, meskipun tidak mengatakannya secara eksplisit. Pengalaman Huo Yuhao sebagai seorang anak membuatnya keras kepala dan tidak membungkuk, dan dia tidak bisa diganggu dengan hal lain pada saat ini. Kekuatan jiwa yang padat beriak dan mendesis, dan ini menyebabkan aura Huo Yuhao berubah. Kekuatan, dan energi utama yang berasal dari Ice Jade Empress Scorpion semuanya perlahan-lahan naik di dalam ruangan mungil ini. Soul Land 2 Chapter 194.2 Lingkaran demi lingkaran cahaya hijau berdesir keluar dari tato Ice Jade Empress Scorpion. Sinar ini bergabung dengan energi biru es yang datang dari Frigid Jade Essence Bed di bawahnya sebelum itu mengikuti bimbingan Huo Yuhao dan diserap ke dalam tubuhnya. Huo Yuhao bisa merasakan bahwa kerangka Ice Jade Empress Scorpion mulai membengkak dengan menyakitkan, menjadi semakin menyiksa ketika aura Ice Empress terus dilepaskan. Namun, dia tetap tangguh dan ulet seperti sebelumnya. Kembali ke daerah es di Extreme North, dia menderita rasa sakit yang tidak manusiawi untuk bergabung dengan permaisuri es, dan rasa sakit yang dia rasakan sekarang bahkan tidak cukup untuk membuatnya berkerut. Huo Yuhao sangat cepat merasakan apa yang dimaksud dengan permaisuri es ketika dia mengatakan bahwa tempat tidur esensi batu giok yang dingin adalah kesempatan yang sempurna baginya. Huo Yuhao menemukan bahwa ketika energi es dari Frigid Jade Essence Bed diserap ke dalam tubuhnya ketika kerangka Ice Jade Empress Scorpion membengkak dengan menyakitkan, kekuatan Frigid Jade Essence Bed akan meresap melalui tubuhnya, membawa gelombang kenyamanan halus, dingin dengan itu. Itu sangat mengurangi penderitaan fisiknya, dan bahkan pikirannya merasakan gelombang dingin merangsang semangatnya dan membuatnya sangat fokus dan waspada. Riak kekuatan jiwa menjadi lebih dan lebih kuat. Gelombang demi gelombang kekuatan jiwa mengalir dari kerangka Ice Jade Empress Scorpion dan menyatu dengan kekuatan jiwa Huo Yuhao sendiri. Alasan mengapa tulang-tulangnya membengkak menyakitkan adalah karena kekuatan permaisuri es disegel di dalamnya, dan melepaskan kekuatan ini berarti bahwa itu harus didorong keluar. Rasa sakitnya masih dalam jangkauan yang tertahankan, sementara kekuatan jiwa Huo Yuhao yang sudah tebal itu stabil dan berirama beredar di dalam tubuhnya di bawah kendali kekuatan spiritualnya yang tangguh. Setelah 1 hari, dia bisa merasakan bahwa kultivasinya meningkat dengan tingkat yang lebih tinggi daripada yang bisa dia capai jika dia berkultivasi selama 10 hari dalam keadaan normal. Energi yang dilepaskan oleh Frigid Jade Essence Bed tampaknya dipengaruhi oleh energi Ice Empress, dan itu mengalir dengan lebih kuat dari sebelumnya. Ketika itu menyatu dengan kekuatan Ice Empress dan mereka terintegrasi satu sama lain, itu menyebabkan kekuatan Ice Empress menjadi lebih murni, dan ada transformasi rumit yang bahkan Huo Yuhao tidak bisa melihat dengan jelas. Retakan kecil mulai muncul di kerangka Ice Jade Empress Scorpion. Retakan ini hanya ada di permukaan, tetapi Huo Yuhao merasa seolah-olah kerangka biru kehijauannya menumpahkan kulitnya, dan kekuatan Ice Empress tersegel di bawah lapisan ini. Suhu di ruangan itu menurun dengan cepat, dan lapisan es dengan cepat muncul di dinding ruangan. Es secara bertahap menjadi lebih tebal, dan suhu terus turun. Bahkan jendelanya tertutup oleh embun beku, dan lautan awan mistis di luar tidak lagi terlihat. Tanda pisah. Di lantai 3 Clear Sky Castle. Pria berkulit putih itu duduk di sana dengan tenang, dan dia mengerutkan alisnya. Pria berambut pendek itu duduk tidak jauh darinya, dan ada ekspresi serius di wajahnya. Orang ini memang punya beberapa bola. Dia mengakui hal-hal baik. Bahkan kita belum pernah menggunakan Frigid Jade Essence Bed sebelumnya, dia beruntung. Emosi pria berambut pendek itu tampak sangat santai. Pria berkulit putih itu meliriknya dan berkata, apakah Anda akan menunggu begitu lama jika Anda memiliki kemampuan untuk menggunakannya? Pria berambut pendek itu tertawa dan berkata, siapa yang tahu? Hal itu masih bermanfaat bagi kita, kurang lebih. Petik 2. Pria berbaju putih itu bergumam, apalagi yang bisa kamu lihat dari perilakunya? Pria berambut pendek itu menjawab, apalagi?
Ketamakan. Dia memanfaatkan barang-barang bagus segera setelah dia melihatnya. Dia bukan orang baik. Petik 2. Tidak, kamu salah, jawab pria berbaju putih itu. Pria berambut pendek itu menatap kakak lelaki ini, bingung. Pria berbaju putih itu berkata, apa yang bisa Anda lihat hanyalah seperti apa rupanya. Saya yakin bahwa cincin jiwa pertama dari jiwa bela diri kedua pemuda ini diperoleh dengan pengorbanan 400.000 tahun jiwa binatang. Selanjutnya, binatang buas yang dikorbankan ini menemukan cara untuk menanamkan kekuatannya sendiri ke tubuhnya dan membuat segel untuk menahannya. Tidak bisakah kamu merasakan betapa lengkap cincin jiwanya yang berumur 400.000 tahun? Jiwa es Ultimate Ice miliknya juga berasal dari itu. Petik 2. Pria berambut pendek itu berkata, apa hubungannya dengan keserakahannya? Pria berkulit putih itu berkata, ini bukan keserakahan, itu kepercayaan. Jika itu Anda, dan Anda akan terlempar ke tempat di mana segala sesuatu dapat mengancam keselamatan Anda, dan Anda tiba-tiba menemukan sesuatu yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi Anda sendiri, tetapi proses menggunakannya akan menyebabkan kekuatan Anda sendiri mengalir keluar dan menarik perhatian orang luar, apa yang akan Anda lakukan? Petik 2. Pria berambut pendek menjawab hampir seketika, saya akan menemukan cara untuk mengambilnya, dan menemukan tempat yang aman sebelum saya mulai berkultivasi. Pria berbaju putih itu setuju, setidaknya kau tidak sebodoh itu, dan bertahun-tahun hidupmu belum sia-sia. Pria berambut pendek itu jengkel dan bertanya, apakah kamu tidak merasa baik jika kamu tidak menghinaku, saudara? Pria berbaju putih itu tersenyum dan menjawab, biarkan aku selesai. Huo Yuhao pasti sadar bahwa menggunakan Frigid Jade Essence Bed untuk budidaya akan melepaskan aura dan kekuatannya. Alasan mengapa dia masih melakukannya adalah karena kepercayaannya pada Wang Dong. Meskipun dia berada di dalam Clear Sky Castle, dia percaya bahwa Wang Dong dapat menjaganya tetap aman, dan dengan demikian dia akan melanjutkan kultivasinya. Tentu saja, ada alasan lain, dan itu harusnya karena aura yang tersegel di tubuhnya dipicu oleh Frigid Jade Essence Bed. Dia telah menemukan kesempatan kebetulan ini. Petik 2. Pria berambut pendek menolak komentar itu dan berkata, jadi bagaimana jika dia mempercayai Wang Dong? Xiao Dong kita selalu bisa dipercaya. Petik 2. Pria berbaju putih itu memberinya tatapan tajam dan berkata, diam. Anda harus lebih memikirkan hal-hal. Apakah pikiran Anda dipenuhi alkohol? Atau apakah hidupmu terlalu lancar selama bertahun-tahun? Petik 2. Pria berambut pendek itu tampak takut pada kakak laki-lakinya. Meskipun dia sedikit tidak yakin dengan intimidasi saudaranya, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pria berkulit putih itu menjelaskan, percaya pada orang lain adalah semacam kebajikan, terutama ketika seseorang mau mempercayai orang lain sepenuhnya, bahkan ketika keselamatan seseorang bisa terancam setiap saat. Ini membuktikan bahwa orang lain sangat dihormati dalam hati orang ini. Ayah Donger pernah memberitahu kami bahwa kita seharusnya tidak terlalu banyak ikut campur dalam kehidupan Donger, dan membiarkannya membuat pilihan sendiri. Yang harus kita lakukan adalah memastikan arah umum benar. Oleh karena itu, kita hanya perlu memperhatikan 3 hal tentang Huo Yuhao, mentalitasnya, kemampuannya, dan sikapnya terhadap Xiao Dong. Menilai dari kultivasinya, sikapnya terhadap Xiao Dong memuaskan. Tentu saja, kami masih harus menyelidiki lebih lanjut. Beritahu semua orang bahwa apapun yang terjadi pada tingkat kedua, tidak ada yang mengganggunya. Karena dia mempercayai kita, maka kita harus menunjukkan kepadanya betapa murah hati Clear Sky Sect. Saya ingin melihat seberapa besar yang bisa dilakukan Bed Essence Jade Frigid kami untuk remaja ini. Petik 2. Tanda pisah. Jika kekuatan jiwa Huo Yuhao pada hari-hari normal dapat digambarkan sebagai aliran halus dan kecil yang mengalir secara bertahap, maka kekuatan jiwa yang saat ini mengalir melalui tubuhnya seperti 1000 aliran yang mengalir tanpa henti ke laut. Kekuatan jiwa bergelombang mengalir ke intinya terus-menerus, dan kecepatan sirkulasi dipandu oleh teknik surga misterius 10 kali lebih cepat daripada hari-hari biasa. Tidak peduli seberapa tangguh lorong Huo Yuhao, dia mulai merasakan sakit yang bengkak. Namun, ia semakin menyetujui penilaian Ice Empress, dan semakin merasa bahwa membuka segel di sini adalah ide bagus. Kekuatan spiritual Huo Yuhao berada pada tingkat yang sangat tinggi, dan itu memungkinkannya untuk memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam kekuatan jiwanya yang berkembang. Dia berhasil membimbing dan mengendalikan kekuatan jiwa yang melonjak tanpa celah, sehingga tidak akan terpental di sekitar tanpa terkendali. Kemurnian yang diberikan oleh Frigid Jade Essence Bed juga melindungi lorong-lorongnya. Energi yang dilepaskan dari esensi batu giok itu dingin tak tertahankan, tapi lembut dan lembut.
Itu seperti seorang gadis muda yang lembut dengan lembut membelai lorong dan tulangnya yang membengkak dengan nyeri, berbeda langsung dengan kekuatan jiwa Ice Empress, yang kuat, ganas, dan menerobos di sekitar. Itu sangat mengurangi rasa sakit yang harus dialami Huo Yuhao, dan itu sangat mengurangi beban tubuhnya selama proses fusi, sehingga segel Ice Empress bisa dibuka lebih lebar. Huo Yuhao dapat merasakan setelah beberapa jam ini bahwa kekuatan jiwanya telah menembus peringkat 46, dan ia memasuki peringkat 47. Pada kecepatannya saat ini, kekuatan jiwanya, yang merangkak seperti siput pada hari-hari biasa, akan dapat menembus peringkat 50, memberi atau menerima. Energi asal langit dan bumi yang terkandung dalam Frigid Jade Essence Bed terlalu besar. Namun, laju aliran tampaknya memiliki batas atas, dan tidak akan meningkat seiring waktu. Jiwa Ice Ultimate Ice Huo Yuhao berada di dalam batas-batas ini, jadi pembukaan segel sangat stabil di bawah pengaruhnya. Jika keadaan normal ini dibiarkan berlanjut, Huo Yuhao tidak akan mengalami bahaya sama sekali selama pembukaan segel ini, dan pembudidayaannya akan meningkat dalam jumlah yang sangat besar. Kekuatan di segel permaisuri es adalah Ultimate Ice, dan kekuatan jiwa Huo Yuhao akan naik menjadi sekitar peringkat 50 dalam batas daya tahan yang tubuhnya bisa ambil. Namun, sama seperti Huo Yuhao bisa merasakan kekuatannya meningkat dan tepat saat dia mengendalikan sirkulasi kekuatan jiwa, jantungnya berdetak kencang. Kekuatan aneh tampaknya telah terbangun di dalam tubuhnya. Lapisan energi dingin yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya meletus dari dalam dirinya. Sebuah mutiara emas mulai berputar dengan cepat di intinya sebelum mulai histeris memakan kekuatan jiwa bergelombang di tubuh Huo Yuhao. Ranjang esensi giok frigid di bawah Huo Yuhao meledak dengan energi dingin karena hal ini, dan alirannya setidaknya 2 kali lipat. Apa yang terjadi? Huo Yuhao terkejut. Dalam laut spiritualnya, Ice Jade Empress Scorpion, yang memfokuskan seluruh energinya untuk mengendalikan pembukaan segel, sama-sama takjub, dan dia bahkan berteriak kaget di dalam laut spiritualnya. Mutiara emas yang berputar dengan kecepatan menyilaukan memiliki kekuatan gambar yang kuat, dan tampaknya menyapu semuanya saat mengkonsumsi kekuatan jiwa di dalam tubuh Huo Yuhao, kekuatan yang dilepaskan dari segel oleh Ice Jade Empress Scorpion, dan energi asal surga dan bumi dari Frigid Jade Essence Bed. Suara seorang wanita yang gemetar terdengar di lautan spiritual Huo Yuhao, oh tidak, asal muasalku telah terpicu. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Soul Land 2 Chapter 194.3. Oh tidak, suara tua Electrolux terdengar. Keempat makhluk kuat di laut spiritual Huo Yuhao yang biasanya tertidur lelap bangun, dan semua orang mulai panik. Jangan panik semua orang, mari kita pikirkan solusi. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Dia sangat tenang pada saat ini, dan meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk secara paksa mengendalikan kekuatan jiwa yang bergolak di dalam tubuhnya. Dia masih tidak tahu bagaimana cara melawan gaya gravitasi yang kuat, tetapi dia setidaknya bisa menunda kecepatan penyerapan histeris. Permaisuri es pulih setelah pengingat Huo Yuhao, dan dia mencoba yang terbaik untuk menutup segelnya di dalam tubuh Huo Yuhao. Namun, kekuatan isap terlalu kuat, ke titik di mana upaya Ice Empress untuk mengendalikannya sia-sia. Dia memperlambat kecepatan penyerapan, tapi tidak mungkin dia bisa menutup segelnya. Energi asal langit dan bumi yang terkandung di dalam Ice Jade Bed di bawahnya sedang diekstraksi dengan cepat, dan semakin cepat. Mutiara emas berputar dengan sangat cepat sehingga Huo Yuhao benar-benar tidak tahan lagi. Dia bisa melihat bahwa intinya masih membengkak, dan energi besar yang ditelan menyebabkan itu tumbuh lebih besar. Electrolux merenung sejenak, lalu berkata, saya rasa saya mengerti. Snow Lady, saya akan membantu Anda menekannya. Kekuatan asal yang tersegel tampaknya telah dinyalakan oleh energi asal dari surga dan bumi yang terkandung di dalam Frigid Jade Essence Bed. Kami dalam masalah besar sekarang. Petik 2. Menyalakan apa? Putri Salju bertanya, bingung. Dia adalah pemilik mutiara emas, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Electrolux merendahkan suaranya dan berkata, tidak ada pertanyaan, Anda dan Ice Empress adalah binatang berjiwa tipe es paling kuat di dunia, dan kekuatan Anda sangat dekat dengan batas atas dingin. Setelah dingin mencapai batas atasnya, secara teori dimungkinkan untuk terjadi perubahan kualitatif, dan Ultimate Ice akan diubah menjadi Ultimate Fire. Energi yang paling dingin akan diubah menjadi energi yang menakutkan dan menghanguskan. Petik 2. Apa? Bagaimana mungkin? Saya belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Di dalam lautan spiritual yang bergolak di Huo Yuhao, Putri Salju memandang Electrolux dengan wajah tidak percaya.
Permaisuri Es memusatkan seluruh perhatiannya pada mengendalikan segel, jadi dia tidak bisa berbicara. Namun, dia melihat Electrolux dengan ekspresi yang sama yang tak terbayangkan dan tak terduga. Electrolux berkata, itu tidak berarti itu tidak ada jika Anda belum merasakannya sebelumnya, itu hanya karena kultivasi Anda terlalu rendah. Memegang transmutasi tipe-tipe ultimate dari satu ekstremitas ke ekstremitas lain hanya dapat dikontrol oleh indera ilahi. Saya pernah memiliki bagian dari kekuatan itu, tetapi apa yang saya miliki adalah konversi cahaya ekstrim menjadi kegelapan ekstrim, dan karenanya muncul nama hukum ilahi necromancy. Petik 2. Apa yang kita lakukan sekarang? Putri Salju bertanya dengan mendesak. Sebagian dari kesadaran dan kekuatan asliku tersegel di dalam mutiara salju, dan aku tidak punya cara untuk mengendalikan kekerasan di dalamnya. Jika ini dibiarkan berlanjut, ia akan mencapai ukuran yang sangat besar sehingga akan meledak. Pada titik itu, kita dan bahkan barisan gunung di sekitar kita akan diratakan oleh kekuatan yang menakutkan. Petik 2. Electrolux tertawa pahit dan berkata, tidak ada yang bisa saya lakukan walaupun saya tahu apa yang sedang terjadi. Kekuatan Anda dianggap cukup kuat di dunia ini, dan ketika kekuatan ini mengalami transmutasi, ia juga dikompresi ke tingkat setinggi mungkin. Ini sangat rumit dan kompak sehingga dapat memicu kutub ekstrim. Karena reinkarnasi Anda tidak berhasil, dan tubuh Anda rusak, Anda tidak dapat mengendalikan dan menekan kekuatan Anda. Saya menggunakan kutukan khusus dan meminjam kekuatan spiritual Yuhao untuk menyegel kekuatan terkompresi Anda. Ketika Yuhao dapat mengendalikan kekuatan spiritual ini sendirian-sendirian, maka dia akan dapat menyerap sedikit dari kekuatan terkompresi besar Anda yang disegel. Meskipun banyak yang akan bocor, setidaknya itu tidak akan memicu ledakan. Bahkan aku tidak bisa memprediksi keadaan hari ini, aku tidak pernah menyangka sesuatu yang lain di dunia ini memiliki kekuatan asal yang sama denganmu. Energi asal langit dan bumi yang terkandung dalam esensi batu giok sangat mirip dengan Anda. Kontrol Anda terhadap kekuatan asal yang sangat terkompresi dan tersegel selalu tidak stabil karena Anda meninggalkan kesadaran Anda. Itu dirangsang oleh energi asal dunia luar dari surga dan bumi, sehingga secara alami berharap untuk menyerap kekuatan besar ini ke dalam dirinya sendiri. Itu mulai bereaksi dengan keras dalam keadaan seperti itu, dan ekstrim kutub telah terjadi. Itu telah menjadi seperti bom, dan itu cepat membengkak saat menyerap, sehingga dingin yang ekstrim mulai mentransmutasikan ke ekstrim yang berlawanan, dan kekuatan ini akan semakin meluas. Ledakan ini akan memiliki kekuatan mengerikan dari makhluk ilahi, dan aku dan kalian berdua akan. Petik 2. Skydream Ichewom khawatir. Dia telah menghancurkan otaknya dan melakukan segala yang dia bisa untuk bergabung dengan Huo Yuhao, dan akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan. Malapetaka yang tiba-tiba ini mengejutkan serangga malas ketika dia berkata, berhentilah mengatakan itu, Penatuai. Anda harus memikirkan solusinya. Pasti ada solusinya, kan? Petik 2. Electrolux memaksa tertawa dan menggelengkan kepalanya. Apakah aku masih akan menunggu di sini jika aku punya solusi? Kita semua berada di kapal yang sama, dan meskipun saya hanya dibiarkan dengan sebagian dari perasaan ilahi saya telah memulihkan beberapa kenangan dengan bantuan kekuatan spiritual Yuhao. Saya juga tidak mau mati jika saya bisa hidup. Namun, bom ini yang dibuat dari konversi satu ekstremitas ke ekstremitas lain bukanlah sesuatu yang dapat saya kendalikan, dan juga bukan sesuatu yang dapat Anda ubah. Saya tidak punya solusi lagi, dan yang bisa saya lakukan hanyalah menunggu kematian datang. Petik 2. Aura Snow Lady dan Skydream Ichewom berubah begitu Electrolux mengucapkan kata-kata itu. Permaisuri Es masih mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kekuatan yang mengalir dari segelnya, tetapi bahkan dia bergidik dan hampir kehilangan kendali atas kekuatannya yang besar. Maafkan aku, Snow Empress, seru Ice Empress. Dia bisa melihat cahaya virtual itu meletus dengan kecemerlangan yang menyilaukan, dan cincin demi cincin berwarna biru kehijauan yang tampak seperti api naik dari tubuhnya. Kekuatan yang bocor dari segel itu sementara ditahan, dan Huo Yuhao merasa seolah-olah salju-salju di intinya sekarang berputar sedikit lebih lambat. Permaisuri salju hanya tersisa dengan akal ilahinya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dia berkata dengan takut, mengapa kamu melakukan ini? Bahkan jika Anda menyalakan kekuatan asalnya sendiri, Anda tidak bisa menghentikan semua ini. Nasib telah mempermainkan kita ditakdirkan untuk binasa bersama di sini. Petik 2. Bencana ini datang terlalu tiba-tiba, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Pada saat ini, lautan spiritual Huo Yuhao memasuki keheningan yang mematikan dan menyedihkan.
Mutiara salju di intinya berkembang pesat, dan ada kemungkinan bahwa itu bisa meledak kapan saja. Mata Huo Yuhao terbuka lebar, dan dia berteriak di dalam lautan rohani, nasibku adalah milikku dan bukan milik surga. Kita tidak bisa menyerah. Penatuai, permaisuri salju, permaisuri es, saudara Skydream, saya percaya bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini, dan kita tidak bisa menyerah jika kita bahkan memiliki seutas peluang. Kami memiliki terlalu banyak hal yang belum kami lakukan. Hanya ada satu motivasi untuk keputusan Anda untuk bersama saya, dan itu untuk terus hidup. Saya mohon kepada Anda semua, di saat bencana seperti ini, kita tidak bisa duduk dan menonton ketika bencana menimpa kita. Bahkan jika hal-hal yang kita lakukan mungkin sia-sia, kita harus mencoba semua yang kita bisa untuk memperjuangkan hidup kita. Ayo, lepaskan semua kekuatan Anda. Bahkan jika kita mati, kita akan mati dengan kematian yang spektakuler dan mulia. Aku tidak percaya kekuatan gabungan kita tidak akan mampu menekan mutiara salju. Petik 2. Suara Huo Yuhao menyalakan kembali semangat semua orang. Skydream Ichewom adalah yang pertama setuju dengan pidatonya, dan berkata, ya, kita tidak bisa terus menunggu seperti ini. Nasib kita adalah milik kita, dan tidak ditentukan oleh surga, kita akan berjuang sampai akhir. Penatuai, Anda berada di level tertinggi di antara kami. Saya akan melepaskan semua asal spiritual saya untuk Anda manipulasi. Jika memungkinkan, Anda dapat menghapus kesadaran saya untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Yang saya inginkan adalah Anda dapat membantu Ice Empress bertahan hidup. Petik 2. Tubuh berdaging Skydream Ichewom bergetar hebat, dan bingkainya membengkak eksplosif. Dia menjadi seperti kapal raksasa yang melayang di laut spiritual Huo Yuhao, ketika lingkaran emas di tubuhnya memancar dan melebar keluar. Fluktuasi spiritual yang sangat besar langsung menenangkan lautan spiritual Huo Yuhao yang bergolak dan deras. Permaisuri es masih membakar kekuatan asalnya, dan dia menatap Skydream Ichewom dengan mata kuning kristalnya. Skydream, kamu. Sesuatu yang menyerupai manusia muncul di sekitar mata Skydream Ichewom. Dia berkata dengan lembut, jangan katakan apa-apa lagi, permaisuri es. Yang benar adalah bahwa saya telah hidup lebih dari 1 juta tahun, tetapi jika ada sesuatu yang tersisa di dunia ini untuk saya cintai atau ingat, itu adalah Anda. Ketika saya disiksa oleh orang-orang jahat di hutan Great Star Do bertahun-tahun yang lalu, saya berpikir tentang mati bersama dengan mereka beberapa kali. Dengan kekuatan asal spiritual saya dapat mengurangi kultivasi mereka bahkan jika saya tidak membunuh mereka. Namun, saya tidak ingin mati begitu saja, saya sedang memikirkan Anda, dan Anda selalu berada di dalam hati saya. Kami bukan dari ras yang sama, dan ras kami bahkan dapat dikatakan sebagai musuh alami. Namun, aku sangat terpesona oleh tubuh indahmu ketika aku pertama kali bertemu denganmu. Mungkin itu karena aku lebih pintar daripada Ichewom selainnya, tapi aku tidak pernah melupakanmu sejak hari itu. Dan akhirnya, kami bersama. Bahkan jika Anda mungkin tidak menerima saya, merasakan aura Anda setiap hari adalah kekayaan terbesar hidup saya. Sejak saya menjemput Anda dari Extreme North dengan Yuhao, saya sangat bahagia, jauh lebih bahagia daripada dalam jutaan tahun terakhir dalam hidup saya, dan alasannya adalah karena saya memiliki Anda di samping saya. Aku bisa merasakan bahwa kamu menyukai permaisuri salju. Meskipun jenis kelamin Anda sama, cinta Anda selalu diberikan padanya. Tetapi saya tidak peduli, karena saya cukup bahagia sehingga saya bisa merasakan keberadaan Anda setiap hari. Di dalam tubuh Yuhao, bahkan jika Anda membenci saya, kami tidak dapat dipisahkan. Mungkin ini hal terakhir yang bisa aku katakan kepadamu, dan mungkin kita bahkan tidak akan berhasil. Namun, saya bahkan lebih bahagia saat ini karena saya dapat menawarkan Anda yang terakhir dari kekuatan dan kesadaran saya. Ice Empress, tolong jangan memarahi saya ketika saya mengucapkan kalimat terakhir saya jika Anda bisa membantu. Aku cinta kamu. Article 100